Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu mengacu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan itu yang bisa kita lihat di keterangan yang biasa ada di masjid, di meja ini di waktu Ahad. Tapi sepertinya hadis itu hanya berlaku di hari Ahad. Untuk hari Kamis dan Jumat enggak berlaku. Jadi sepertinya Masya Allah hadis yang ada eksepsional dari segi kondisi. Ya. Maksud Anda di sini jemaah sekalian rahimakumullah, ilmu syar'i terutama akidah dan juga fiqih itu adalah yang sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang. Dari segi akidah, karena bagaimanapun ilmu akidah itu yang paling penting. Sebelum fikih bahkan. Karena kaitannya dengan iman, rukun iman, 2 kalimat syahadat. Maka paling vital, paling asasi. Kemudian fikih yang paling asasi berkaitan dengan fikih ibadah, taharah, salat, zakat dan seterusnya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Sekarang tersebarnya ilmu syar'i untuk kita pelajari dari kalangan ahlus sunnah, dari para ulama'nya, para asatidahnya, para duatnya, para penuntut ilmunya. Seiring dengan itu juga fitnah banyak. Karena syubhat itu ditawarkan di media sosial. Begitu juga dengan syahwat. Dan betapa kita ini mengalami perubahan dari segi metodologi belajarnya kita. Juga semangat belajarnya kita ada perubahan. Kita di sini keumuman, adapun individu Allah lebih tahu tentang masing-masing diri kita. Tapi coba lihat bagaimana dulu sebelum pandemi dibandingkan sekarang. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam dakwah sunnah, lebih khususnya bagaimana orang-orang belajar. Sebelum pandemi itu banyak sekali yang memburu kajian demi kajian. Seperti lebah yang mengitari pohon demi pohon, nektar demi nektar. Namun setelah atau dimulai dari pandemi, maka mulailah online. Dan ikhwah sekalian, berbicara dengan pengalaman anak pribadi yang Allah Ta'ala mudahkan untuk
ke beberapa masjid. Dan bisa dikatakan dalam sebulan itu 50 majelis atau lebih. Ana ampuh alhamdulillah. Sehingga ana berusaha mencermati bagaimana dakwah ini antar DKM dan panitia, perbedaannya, antropologi daerah dan masjidnya dan seterusnya. Ada hal yang memang harus lebih ditegaskan terutama untuk ikhwah jemaah Masjid Al-Muhsinin, agar kita kembali semangat menuntut ilmu, dan itu tidak dikhususkan hanya untuk hari Ahad, maksudnya hanya hari libur saja. Usahakan, berjuanglah dan jujurlah agar bisakah kita tetap menuntut ilmu walaupun di hari weekday, bukan hari libur, hari kerja. Ya. Dan azam ana sebenarnya jemaah, sampai ana pun mengganti KTP ana dari Jakarta untuk KTP Bekasi agar bisa memberikan manfaat, ya, terutama untuk ikhwah jemaah Masjid Al-Muhsinin lebih, ya, daripada sebatas satu sesi kajian. Qadarullah ana tidak mampu untuk Sabtu, Ahad, baik subuh atau maghrib itu semua full, kecuali pekan 2 dan 4 maghrib ini, Ahad. Sisanya itu ana Allah Ta'ala tugaskan untuk ke beberapa masjid. Yang kadang-kadang hari Sabtu malam antum mungkin enjoy dengan istri antum untuk bisa mungkin belanja kemana, tapi kadang anda jam 9 atau jam 10 baru sampai rumah, dan kemudian jam 3 atau setengah 4 udah pergi lagi. Maksud di sini adalah semua dari kita punya kesibukan. Ya, semua dari kita punya kesibukan. Ketika di hari Kamis dan Jumat subuh kita adakan kajian, sebenarnya itu inisiatif ana, dan ana minta izin sama Pak Zul dan teman-teman untuk ada seperti itu, alhamdulillah. Dan wallahi itu bukan hanya les atau privat sebenarnya, bukan. Ya. Itu bukan proyek pribadi supaya YouTube-nya ada, bukan. Karena tanpa kajian itu pun alhamdulillah di mana-mana terliput. Tapi tujuan Anda adalah agar jemaah muhsinin, terutama DKM-nya, pengurusnya, terutama ikhwah sunnah, itu memiliki ilmu. Itu. Tujuannya itu. Ya. Tujuannya bukan untuk anak pribadi semata, enggak. Dan anak enggak mengambil keuntungan setitik pun bahkan. Baik dari monetizing YouTube, nol. Dari 2014, enggak ada sama sekali, wallah. Yang Anda maksudkan adalah agar mencerdaskan kita semua. Ya, awal-awal alhamdulillah banyak yang ikut, alhamdulillah. Anda senang dengan itu, dan memang bukan kuantitas yang dicari, cuma kenapa kok makin kemari kayak les private? Kayak cuman Anda sama Pak Fajar dan Anda sama Pak Fakhruddin. Bahkan pernah suatu ketika, Anda masih ingat isi kajian di sini, semua kabur setelah Anda mulai taruh meja kecil, bukan meja besar. Semua udah pergi semua. Seperti anak seolah mau mengajarkan aliran sesat, dan anak seperti harus dihindari. Yang kemudian anak isi kajian, penyimaknya siapa? Kameramen seorang. Ya. Sekarang bagaimana jika antum, ya, ingin memberi kebaikan dan manfaat ke orang-orang yang mereka tuh butuh semuanya, sebenarnya butuh, dan mereka tahu mereka butuh, terus tak satu pun menyambut, Kev, atau satu dua orang yang memang mungkin karena nganggur kali ya menyambut. Kev gimana? Syuf, di sini maksudnya adalah kita menginginkan sama-sama punya ilmu, dan di antara tanda syukur Anda untuk sering aktif di Muhsinin dan di Wahana adalah agar bisa memberi faedah buat kita semua. Yang bisa Anda kontribusikan ini diantaranya insyaallah. Dan semua dari kita butuh ilmu. Semua, tanpa kecuali. Bahkan Anda juga lebih-lebih. Dan Anda sejujurnya belajar malamnya. Dan ini bukan hadzun nafs, yaitu bukan untuk Anda pengen dapat bagian dari keduniaan di sini, wallah tidak. Anda enggak peduli dengan bagian keduniaan yang didapat di sini, enggak ada, enggak perlu. Tetapi kepedulian kita ada di antara
antum yang memang dari segi misalnya donasi, Masya Allah, maka fokuslah di situ. Dan bersyukurlah kita. Ada di antara antum yang dari segi tenaga untuk penyaluran zakat, penyaluran hewan kurban, maka fokuslah di situ. Ada di antara antum yang dari segi imam, qiraah, fokuslah di situ. Maka ada di pengantaran jenazah, pemandian jenazah, seterusnya. Dan semua dari detail itu butuh ilmu. Sampai masalah azan saja, ikhwan, dan iqamah. Sudah 3 pertemuan loh kita itu membahas azan dan iqamah, bahkan mungkin lebih, Anda tidak begitu ingat. Dan ternyata yang kita sampaikan semua ilmu. Dan termaktub di kitab-kitab itu bahkan belum semuanya sebenarnya. Tapi kita ambil yang terpenting dan relevan dengan realita kita. Ilmu ini begitu luas, panjang. Dengan kompleksnya kehidupan sekarang. Dan juga dengan karakter. Kita nih orang-orang wahana yang karakternya itu bukan karakter orang kampung. Yang orang wahana ini membutuhkan tokoh dan figur untuk menyelesaikan masalah dan menjadi andalan fatwa dan juga pendapatnya, opininya. Kalau di kampung mungkin ada figur-figur yang orang-orang akan merujuk padanya sehingga bisa cepat damai. Di kita kadang-kadang mau damai susah. Karena nggak pada peduli, nggak ada figurnya. Dan kita butuh ilmu. Siapa figur yang diandalkan? Sementara figur yang mau diandalkan nggak peduli. Baik dengan alasan masih ngontrak lah, dengan alasan ini lah, dengan alasan manhaj beda dan seterusnya. Kita ini butuh itu, ikhwan. Nah, karena tradisi orang wahana, itu yang kita butuhkan. Persatuan dengan cuman mungkin ikut Agustusan dan seterusnya, itu persatuan momentuman aja, ikhwan. Tapi selama ini tuh kita bersatu di apa? Soft, dan itu jauh lebih signifikan tiap hari, ikhwan. Ketika kita disatukan dalam ibadah, maka kita harus disatukan juga dalam ilmu syar'i. Ada kajian Ustadz Nanda, alhamdulillah. Ada kajian juga tadi duha, istri anak pun ikut, alhamdulillah, katanya lebih banyak daripada biasanya. Dan itu bersyukur. Dan itu kajian ummahat, bahkan lebih banyak daripada ini, jemaah. Ya. Maka Anda harapkan betul rata-rata kita di usia produktif antara rentang mungkin 29 sampai 45, rata-rata lah gitu lah ya, di wahana ini. Dan memiliki anak yang rentang antara usia bayi sampai usia belasan tahun. Itu rata-rata gitu. Anak kan mempelajari juga, bukan Anda nggak tahu gitu. Betul, pergi pagi, ada yang memang ngantar anak, ada yang memang langsung kerja dan seterusnya. Tidakkah antum bisa spare waktu antum sebentar di masjid untuk mendengar 15-20 menit untuk ilmu syar'i sehingga antum dapat semangat dan juga ilmu? Tidakkah bisa antum untuk itu? Anda yakin bisa? Ketika antum katakan tidak bisa, maka Allah tidak akan pernah buat antum bisa. Tapi ketika antum katakan insya Allah bisa, Allah akan jadikan antum bisa. Cukup 15-20 menit, terus beruzur, pergi, bismillah. Antum dapat ilmu, antum bisa zikir pagi petang sembari mencari ilmu, antum dapat keberkahan majelis ilmu, dan kemudian antum bersemangat setelah itu. Yang kalau kita alasankan, Anda mau di rumah aja lah, mungkin zikir pagi petang. Kalau jujur, fadl. Kalau jujur, fadl. Ya. Di sini bukan kita menuntut supaya antum ikut anak, enggak, bukan gitu, bukan. Bukan gitu. Anda sudah mengingatkan di beberapa tempat. Sudah mengingatkan di beberapa tempat, di beberapa masjid, nggak jauh juga dari area Jati Asih, Jatisari ini masjidnya. Yang sekarang memang komunitas sunnah banyak di situ, ada sekolah sunnah, ada itu. Tapi deep inside itu terjadi antar kita itu terjadi apa? Apa namanya? Munazaah, apa Indonesianya? Mukhosamah, berkubu-kubu, nggak jauh dari sini. Anda sejak 2016-2017 Anda katakan ke mereka, ya ikhwan, antum fadl, kalau kajian ahad malam atau yang rame, ya fadl, alhamdulillah antum nutut ilmu. Tapi kajian kitab, ikutin juga supaya terstruktur pemikirannya, supaya ilmu itu bukan euforia doang, tapi memang ada kesadaran kita untuk menuntut ilmu terutama fikih yang itu relevan dengan kehidupan kita. Karena kalau misalnya karena daerah tersebut dekat dengan sini,
Banyak yang ikhwah atau akhwat yang datang ke situ karena hanya ingin menyekolahkan putra putrinya, karena di situ ada sekolah sunnah versi, ya sekolah sunnah, entah murah atau mahal nggak tahu. Tapi ini kepentingannya bukan kepentingan kita sadar untuk ilmu, ya ikhwan. Makanya ini masih tersebut 2016, 2017, 2018 dan seterusnya. Anda sudah merasakan ketika Anda mulai kajian kabur. Ini bukan karena Anda ditahdir, bukan. Tapi karena emang nggak mau, males. Dan dengan alasan mau kerja mau apa, enggak semua mereka kerja pagi. Allah katakan, seandainya kita jujur, maka Allah Ta'ala akan berikan kita kesempatan untuk melakukan amalan yang kita jujur untuknya, bahkan sampai di luar logika manusia pada umumnya, insya Allah. Beneran. Tapi harus jujur. Nah, kalau memang kita tahu ilmu itu penting, dan kalau kita jujur haus akan ilmu, insya Allah kita hadir. Dan ini bukan dalam rangka, wallahi antum nggak perlu mengagungkan anak-anak, nggak perlu. Nggak penting juga untuk hal itu. Tetapi sampai berapa tahun kita akan di wahana? Sebagian dari antum KTP wahana, sebagian dari antum punya rumah bahkan bukan kontrak. Artinya mungkin permanen di sini. Cara untuk supaya kita bisa satu, ilmu syar'i. Itu. Bukan hal yang lainnya. Perayaan, bikin acara di gor dan seterusnya, mungkin itu bisa mempersatukan sementara, dan itu terbukti sementara. Ketika kita disatukan dengan shaf dan ibadah, dan disatukan dengan ilmu syar'i yang benar sesuai dengan salafus saleh, maka akan satunya satu, benar satu, benar-benar bersatu, dan tidak ada kepentingan duniawi dari pematerinya maupun orang yang hadir. Gak ada. Kepentingan kita nuntut ilmu syar'i supaya beramal. Ana yakin satu, jangan menunggu ada perpecahan pada waktunya nanti. Beneran, ini karena masih sedikit aja. Seandainya dekat kita ada sekolah sunnah misal, dan orang-orang sudah mulai di sini ikhwah sunnah, ekspektasi kita kan kita akan sama-sama sejenggot, secingkrang, insya Allah bareng-bareng. Kalau nggak semangat sama-sama nutut ilmu, enggak. Ini udah terjadi beberapa tempat. Hatta antum bikin klaster sunnah sekalipun, kalau enggak semangat nutut ilmu, akan ada gesekan nanti pada waktunya. Beneran. Karena ilmu inilah yang menyatukan kita, ilmu syar'i yang benar sesuai dengan dalil. Saudara-saudara kita yang mungkin belum tergerak untuk salat berjamaah, semoga Allah beri kita dan mereka semua hidayah. Seenggaknya kita contohkan, ikhwan. Karena Anda lihat, yang membuat banyak nggak mau ikutan, Anda duduk kemudian langsung pada bubar, adalah orang-orang yang semestinya dijadikan sampel dan percontohan itu juga nggak ikutan. Akhirnya, dia aja nggak ikutan, padahal sama-sama jenggotan, udahlah nggak apalagi saya nanti, apalah nanti. Jadi malu atau takut. Maka ayo kita contohkan. Dan ini bukan untuk mengangkat derajat ana di mata antum, bukan, enggak. Hatta antum bikin materi lain, fadol lakukan. Tapi kita butuh ilmu. Dan ilmu yang diterangkan di sini ilmu syar'i dari kitab para ulama, disesuaikan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah ulama, dan disampaikan semampunya insyaallah, dan tidak ada insyaallah mudah-mudahan keinginan duniawi dari itu semua. Maka ana harapkan, ana himbau betul-betul semua dari kita punya kesadaran untuk ikut, hatta walaupun 10-20 menit. Hatta walaupun 10-20 menit. Isilah pagi dengan ilmu syar'i. Jika itu hanya bisa Kamis dan Jumat, karena ana nggak bisa Senin, Ahadnya juga. Ana nggak bisa Selasa pagi, Rabu. Subhanallah, ikhwan antum kalau tahu ya. Dan gimana mau cerita ya. Kadang ana sampai cuma jam 10, kadang jam 11. Dan itu betul-betul tetap ingin semangat untuk memberikan antum fadl. Kalau mau nanya sesuatu ke ana, bismillah, atau ke Ustadz Nanda, orang-orang yang punya ilmu walaupun ana nggak seberapa. Butuh, kita semua butuh, ikhwan. Ana membutuhkan antum karena lillahi ta'ala, dan antum membutuhkan ana karena fakirnya ilmu ana dan sedikit yang bisa ana berikan insyaallah. Jadi ana sarankan juga teman-teman, walaupun bukan di blok T, blok berapa, blok-blok sana,
Ayo kita di majelis ilmu. Yang sudah kenal sunnah ke majelis ilmu. Dekat wahana itu. Pak Aryadin yang di blok ujung sana bisa. Yang di Aqobah juga ayo datang dong. Ajak teman-temannya. Datang menuntut ilmu, majelis ilmu. Masih banyak ikhwah kita yang di wahana ini yang mereka tuh kenal sunnah. Sekarang udah malas menuntut ilmu. Malas hadir. Bukan karena ana gimana, bukan karena ana ditahdir, bukan karena ada isu, bukan. Dari masing-masing individu kita harus sadar. Kita udah mengalami downgrade semangat dari menuntut ilmu. Maka harus diangkat lagi. Semua, tanpa kecuali. Semua. Karena tanggung jawab kita ke keluarga kita dari segi ilmu, kita kepala keluarga. Ngejelasin ke istri-istri masalah-masalah berkaitan dengan fikih terutama. Butuh ilmu ikhwan. Butuh ilmu. Dan ilmu itu dicari, jangan menunggu kejadian baru antum nanya. Cari terus ilmu. Karena barangkali suatu saat ini akan bermanfaat dan antum akan bersyukur telah menuntut ilmu tersebut dan mendapatkan jawabannya sebelum ada kejadiannya. Begitu ya ikhwan. Dan ana mengatakan kalimat-kalimat ini wallahi karena ana mencintai antum karena Allah. Antum tidak perlu memberikan ana apapun dari terima kasih ataupun dari to'am makanan, enggak ada. Dan enggak perlu ana itu untuk itu. Karena Allah yang menjamin rezeki kita semua. Tetapi semua dari kita butuh ilmu. Dan segarkan antum diri antum sebelum berangkat kerja dengan talabul ilm. Hatta 20 menit atau kurang dari itu. Tidak masalah, antum keluar, kemudian, karena kata Nabi SAW, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kalian marartum bi itu artinya apa? Melewati, artinya antum jalan, oh ada majlis ilmu. Riyadil jannah, majlis ilmu, taman surga. Kalian lewat, gitu. Idza marartum bi, yaitu jika kalian melewati, jadi lagi lewat gitu, oh ada majelis ilmu. Farta'u, maka irta'u itu bukan hanya sekedar hadir jemaah. Irta'u itu nikmati, rawah, nikmatilah majelis ilmu. Artinya hadir dan nikmatilah. Ini perintah Nabi SAW. Itu yang lewat. Lah ini yang ada di masjid yang sama. Bukan lewat, dia di masjid. Tahu ada majelis ilmu? Ini bukan hanya menyelisihi perintah Rasul ini. Gitu loh. Sementara kita apa? Mengenal sunnah Nabi SAW. Ini eksepsional ya, dikecualikan jika memang beruzur, memang betul-betul nggak memungkinkan, betul-betul bentar lagi kerja atau kuliah atau apa memang. Tapi harus jujur. Jujurin bukan ke ana, ke Allah Azza wa Jalla. Karena setiap dari langkah kita kan ada ditanya. Kenapa kamu melihat ini ada majelis ilmu kok bukannya ikutan malah pergi? Kalau misalnya antum dapatkan anak ahli bid'ah atau Anda mengajarkan kesesatan, fanatisme, atau Anda mengajar dengan emosi yang berlebih sehingga menimbulkan akhlak yang buruk, fadhal, antum mungkin bisa nasihati atau hindari. Tapi ternyata insya Allah mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan. Maka yuk, Anda ajak ketemu semua tanpa kecuali, siapapun antum. Kita nyari pahala dengan ini. Tapi kalau memang nggak sempat, nggak mampu, nggak dipaksa beneran. Dan Anda nggak bisa suudzon kepada tiap individu. Itu bukan hak Anda juga untuk suudzon. Tetapi tidak mungkin kita yang udah banyak kenal sunnah dan kenal ilmu, kemudian tiba-tiba sepi begitu saja padahal dahulu kita mulai semangat. Kok tiba-tiba belakangan ini makin kering, ya subhanallah. Ada apakah gerangan padahal subuh itu lebih awal? Dan mungkin pergi kerja itu jam berapa? Ya bukan berarti Anda nggak paham. Ya, karena kita sama-sama punya kesibukan. Sama-sama Anda juga jam 7 kadang-kadang udah berangkat lagi pergi kemana. Dan seterusnya. Kita sama-sama. Hidup ini memang letih karena lillah insyaallah. Antum cari nafkah fi sabilillah, lillahi ta'ala. Keberkahan buat antum. Tetapi ada juga keberkahan yang harus digali selain zikir pagi petang, yaitu ada di majelis ilmu yang Allah Ta'ala akan ampuni kita di majelis ilmu itu di masjid rumah Allah Azza wa Jalla. Adapun keadaan misalnya Masjid Al-Muhsinin, Masjid Fasum, bukan murni teritori milik pribadi orang diwakafkan, Masjid Fasum, taib.
itu tidak ada urusan dengan yang kita kandung dari ilmu syar'i yang kita tebarkan. Tidak, semua baik-baik saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini diamalkan oleh anak pribadi dan juga bagi yang berkesempatan. Tidak dipaksa, tapi bagi yang berkesempatan, maka ayo. Semoga bermanfaat buat anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Taib. Kita lanjut ke permasalahan akhir dari fikih azan dan iqamah. Pada dua pertemuan terlampau kita membahas tentang sahnya azan orang yang fasik dan juga azan yang mulahan, yaitu azan yang pakai langgam atau cengkok-cengkok ya. Itu tetap sah kecuali kalau ada sisi istihza, yaitu menghina azan, bercanda main-main, maka ini tidak sah. Ya. Taib. Kita lanjut ke pembahasan kata Ibnu Qudamah rahimahullah di kitab Al-Muqni', wa yustahabbu liman sami'a al-mu'adhdhina an yaqula kama yaqul illa fil hay'alati fa innahu yaqulu la haula wa la quwwata illa billahi. Dan ada tambahan al-aliyyil azim. Nanti kita bahas. Dianjurkan bagi orang yang mendengar azan an yaqula kama yaqul, untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dari lafal-lafal, illa kecuali di hayya 'alah. Hayya 'alah ini ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka bacaannya gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini tidak ada khilaf tentang dianjurkannya hal ini, karena jelas dalam riwayat Umar bin Al-Khattab, Nabi SAW mengatakan, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Sama juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas shalah. Kalau misalnya muadzin bilang hayya 'alas shalah, maka yang dengar bilang apa? La haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan hayya 'alal falah. Dan akhirnya apa? La ilaha illallah itu kan. Kemudian menjawab la ilaha illallah. Jadi setelah muadzin la ilaha illallah, antum jawab la ilaha illallah juga. Tidak langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah. Selesai, itu berarti dah. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan itu semua, menjawab adzan itu, mukhlisan min qalbihi dakhalal jannah. Kalau dia ikhlas dari kalbunya, maka masuk surga. Berarti ini perlu apa? Perlu niat betul-betul lillahi ta'ala, dan ketika min qalbihi, dari qalbi ikhlas dia mengucapkan ini semua, ada seperti isyarat bahwasanya perlu kita untuk betul-betul memahami dan mensanubarikan kandungan makna dari lafal-lafal adzan yang kita jawab ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Perlunya kita untuk betul-betul juga di hati kita untuk memikirkan konsekuensi dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dari kalimat-kalimat. Ya. Dan dikatakan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Mubdi' wa takunul ijabatu aqiba kulli kalimatin. Jawaban-jawaban ini di setiap setelah atau di setelah setiap dari kalimat. Ya'ni la yuqarin, tidak disandingkan. Kalau muadzinnya belum selesai lafal tersebut, ya antum jangan bicara apa-apa gitu. Jangan jawab apa-apa. Tunggu. Asyhadu an la ilaha illallah, kan panjang nih. Sampai akhirnya baru antum. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, antum juga asyhadu an la ilaha illallah. Enggak, antum tunggu selesai dulu. Begitu. La yuqaran atau la yuqarin, tidak diqarinkan, yaitu tidak bersatu padu. Bahkan itu menjadi taswis dan gangguan buat muadzin. Muadzin lagi asyhadu an la ilaha illallah, antum juga asyhadu, wah, disaingin nih kayaknya gitu. Bersatu. Apalagi rame-rame juga kayak gitu. Terganggu muadzinnya. Wala yata'akhir. Tidak pula jangan diakhirkan. Maksudnya diakhir gimana? Antum baru jawab setelah muadzin ke lafal berikutnya. Jangan.
Ya, jadi persis setelah muadzin selesai baru antum jawab adzan tersebut. Itu yang sahih. Dan dikatakan dalam mazhab Hanbali, nah ini ada pembahasan nih. Wala farqa bainal muadzini was sami' nassa 'alaihima. Tidak ada beda antara muadzin dan sami' dan pendengar dalam masalah menjawab adzan. Ah, ini pembahasan. Maksudnya tidak ada bedanya, Pak. Tidak ada bedanya, sama-sama menjawab adzan. Sebentar dulu tapinya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalau pendengar jelas jawab adzan sunnah, apakah muadzin ngejawab azannya sendiri? Ini suatu hal yang dibahas oleh para ulama. Kalau dalam mazhab Hanbali dikatakan dalam salah satu pendapat dalam mazhab bahwasanya dianjurkan pula muadzin menjawab azannya sendiri, lafal-lafal azannya sendiri dia jawab, dianjurkan. Maka bagaimana pendapat ulama lainnya berkaitan dengan ini? Bahwasanya Ibnu Qudamah ya, dalam kitab Al-Kafi itu juga menyebutkan hal-hal seperti ini. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menta'liq atau menjelaskan sedikit tentang kitab, menjelaskan beberapa faedah dari kitab Al-Kafi, zahiru kalamil muallif yaitu Ibnu Qudamah, zahirnya kalam Ibnu Qudamah itu tidak dianjurkan yang adzan untuk menjawab sendiri. Li'annahu qal, karena dalam kitab Al-Kafi disebutkan yusannu lisami'i, disunnahkan menjawab adzan bagi pendengarnya. Wa huwa zahirun wa huwa aidan zahirul hadis, dan itu juga zahir dari hadis Nabi SAW, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Dalam idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, maka katakanlah seperti yang kalian katakan. Yaitu kalian siapa di sini? Yaitu yang mendengar. Jadi muadzin di sini enggak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjawab adzannya sendiri. Wal muadzinu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal muadzinu la hajata ila an yaqula mithla ma yaqul. Dan muadzin tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk mengucapkan apa yang tadi dia ucapkan. Ya. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Qasim ketika menjelaskan kitab Ar-Raud Al-Murbi' karya Al-Buhuti rahimahullah, bahwasanya di Ar-Raud Al-Murbi' dikatakan wa kadza yustahabbu lil muadzin wal muqim ijabata anfusihima. Sebagian ulama di sini dikatakan dianjurkan bagi muadzin dan yang qamat untuk menjawab diri mereka sendiri, lil jam'i baina thawabil adhani wal ijabah, untuk menggabungkan antara ganjaran adzan dan ganjaran menjawab adzan. Ini bagi muadzin dan orang yang iqamah, yang qamat. Maka kata Ibnu Qasim rahimahullah, sarraha bihi jamaah, sebagian dari ulama menegaskan akan dianjurkan pula muadzin untuk melakukan hal itu, menjawab. Wa anhu, dalam riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan la yujibu nafsah, muadzin itu tidak menjawab adzan dirinya, dan ini yang lebih sahih. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, al-arjahu anna al-muadzina la yujibu nafsah, yang lebih rajih muadzin itu tidak menjawab adzannya sendiri. Wa huwa zahiru kalami jamaah, dan itu adalah yang zahir dari kalam ucapan sebagian jemaah ulama Hanabilah. Fal muqimu aula, apalagi yang qomat, gimana cara jawabnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Enggak bisa itu. Lil amri bil isra'i fi, karena ada perintah untuk menyegerakan iqamah al-hadr, yaitu cepat baca iqamahnya. Maka gimana bisa ngejawab? Lagi pula yang sahih dari pendapat ulama bahwasanya qomat itu tidak ada jawaban. Ya, qomat itu tidak ada jawaban. Itu yang lebih sahih. Mungkin antum bertanya, apakah qomat itu juga dijawab seperti adzan?
Ada dua pendapat. Pendapat pertama, iya, qomat dijawab seperti adzan. Namun yang lebih sahih, qomat tidak ada jawaban. Coba antum gambarkan gimana cara ngejawab iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Antum qomat kami sendiri itu ngejawab gimana? Repot. Nggak ada, nggak bisa. Ya. Kalau misalnya ulama yang mengatakan, oh qomat tetap dijawab karena adzan dan iqamat itu kan sama-sama aja sebenarnya, kata Nabi SAW, likulli bainal adzanaini rakaatan. Di antara dua adzan ada dua rakaat, yaitu adzan pertama maksudnya adzan, yang kedua adalah qomat. Qomat disebut oleh Rasulullah adzan. Betul, qomat juga disebut Rasulullah adzan. Sekarang dalam hadis disebutkan pula isya itu ada dua, isya akhir. Maghrib itu sholat isya juga, tapi isya pertama. Sholat isya apakah sama rakaatnya? Enggak, masing-masing ada hukum. Maka adzan dan iqamah itu beda. Adzan dan iqamah itu beda. Lagi pula kenyataannya gimana cara antum menjawab iqamah? Bisa kok dijawab, mana? Pas dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh kita bisa jawab iqamah. Ya itu doang. Kalau emang mau jawab iqamah kan harusnya dari awal. Allahu Akbar, semua. Dan pula tidak ada riwayat yang menjawab iqamah cuman la ilaha illallah doang sebagaimana jemaah Indonesia. Ya enggak? Antum dengerin di mana-mana. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu enggak ada itu. Di sini enggak gitu, alhamdulillah. Itu enggak ada sunnahnya itu. Ya. Kalau memang jawaban iqamah itu ada, kenapa enggak jawab doa adzan juga misalnya? La ilaha illallah, la ilaha. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah. Enggak ada riwayatnya kayak gitu. Berarti adzan dan iqamah ini beda. Jadi kesimpulannya adalah muadzin tidak menjawab adzannya di setiap lafalnya. Tapi dia berdoa setelah adzan, iya. Ini beda. Karena di sini hadis perintah untuk menjawab adzan dengan perintah berdoa setelah adzan itu suatu hal, dua hal yang beda itu loh. Maka muadzin tidak menjawab adzannya sendiri, tapi muadzin juga berdoa untuk setelah adzannya sendiri. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, nanti kita bahas setelah ini. Adapun yang sami', yang mendengar, dia jawab tu adzan. Dan dia juga disunahkan untuk berdoa. Doa muqayyad setelah adzan atau doa mutlak setelah adzan. Doa muqayyad itu doa terikat dengan lafal-lafal Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhirnya. Doa mutlak yaitu bebas mau doa apa aja setelah itu, fadhal. Ya, karena kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka dianjurkan kalau antum misal mendapatkan timer 2 menit, 1 menit, ini nggak bisa sholat sunnah juga nggak cukup misalnya, antum doa sunnah. Dan bisa juga doa itu antum gabungkan di sholat antum. Misal subuh berapa menit, belasan menit di sini, alhamdulillah. Kemudian berapa menit ya Pak Zul? 20 menit bahkan, masya Allah. Nah, antum sholat qabliyah subuh 2 rakaat di sini. Antum perpanjang doa antum di tasyahud akhir, di tasyahud sebelum salam, fadhal. Ya. Tafadhal. Tetapi kalau mengacu ke bagaimana salatnya Nabi SAW untuk qabliyah 2 rakaat subuh, salat fajar itu, Nabi memperingkas salatnya. Jadi sebaiknya ikutin Nabi SAW untuk salat qabliyah subuh cepat. Tapi mungkin tahiyatul masjid, kalau antum salat di antara azan dan iqamah subuh, tahiyatul masjid, antum boleh atau panjangkan bisa di sujud atau di sebelum salam. Atau setelah salam boleh. Al-muhim antara azan dan iqamah berdoa. Karena tidak ditolak doa saat itu. Taib. Dan faedah tadi yang lain bahwasanya iqamah tidak ada jawaban. Baik jawaban per lafal atau jawaban la ilaha illallah atau doa setelah iqamah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, enggak ada. Yang ada itu cuman masalah azan saja. Ini clear insyaallah. Ya.
Tapi kalau kita lihat di masyarakat umumnya, ya itu banyak tambahannya. Apalagi imam kadang-kadang nambah-nambah setelah qomat, oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ya bacaannya? As-salatu rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah kata. Biasa itu jemaah kayak gitu tuh. Salatul jamiah rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Dari mana lafal-lafal ini? Ini banyak di kampung-kampung. Dari mana lafal seperti ini gitu loh. Ya. Kita melafalkan suatu konteks ibadah, melafalkan atau berbuat itu harus ada panduannya. Dan panduannya nggak bisa pakai perasaan, kebiasaan orang. Ini kan agama. Wahyu kan bukan perasaan. Wahyu juga bukan opini orang. Tapi wahyu itu Al-Quran, Al-Hadis. Itu kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kan selesai. Kan seperti itu ya. Tapi kemudian walal junuba wal haid kata Ibnu Muflih, Burhanuddin Ibnu Muflih. Tidak ada bedanya antara junub dan haid. Ya, artinya yang junub atau yang haid baca jawaban azan. Enggak masalah. Karena ini bukan baca Quran. Yang dilarang oleh banyak ulama kan baca Quran pas junub sama haid tidak boleh. Walaupun yang sahih adalah perempuan haid boleh baca Quran asal tidak menyentuh Al-Quran. Junub nggak boleh baca Quran. Tapi kan ini bukan Quran. Allahu Akbar itu bukan. Asyhadu an la ilaha illallah bukan Quran. Ya. Begitu juga zahirnya adalah walau fi tawafin wa qiraah, walaupun ketika lagi tawaf di sekeliling Ka'bah jawab adzan. Qiraah lagi baca Al-Quran, ada adzan jawab adzan. Dan mungkin berhenti dulu sebentar, di pause dulu baca Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'annya. Wa yustathna minhu, dikecualikan al-musalli walau naflan. Dikecualikan di sini orang yang lagi salat walaupun sunnah. Salat sunnah antum dengar adzan itu enggak jawab. Ya, salat sunnah antum dengar adzan, antum enggak jawab. Juga salat wajib tentunya. Antum lagi sholat wajib, apa sholat wajib? Baik sholat wajib karena mungkin terlambat, atau sholat wajib karena nazar, atau sholat wajib qadha, atau apapun itu sholat wajib bagi antum. Kemudian terdengar azan, tidak jawab. Karena ini adalah dalam keadaan sholat dengan zikir-zikir yang memang pantas dalam sholat, bukan zikir yang sifatnya interaksi kepada pihak lain. Oleh karena itu ketika antum sholat, saudara antum di samping kemudian bersin dan dia kemudian bilang alhamdulillah, antum enggak jawab ya rahmakallah, enggak jawab, enggak boleh malah. Ya seperti itu. Ya, taib. Fadhal adzan fadhal. Taib, ada pembahasan di sini ya, kawan. Apakah kita menjawab azan yang ada di televisi, radio, atau HP, alarm dan semisalnya? Ya, itu dijawab atau enggak gitu loh. Kan disunahkan menjawab adzan, betul. Tapi kan zaman sekarang kita punya alat elektronik atau adzan rekaman, musajjalah ya, rekaman. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah merinci dari bahwa saya mendengar adzan itu ada dua keadaan. Keadaan pertama, antum mendengar adzan di waktu sholat, mendengar suatu adzan di waktu sholat. Ya, mendengar radio waktu sholat dari muadzin, maka kata beliau kalau ini jelas disunnahkan ya dari muadzin. Nah muadzin di sini yaitu dari toa masjid. Selesai perkataan beliau sampai sini dulu. Lalu bagaimana dengan adzan rekaman? Baik dia di HP sebagai alarm udah masuk waktu sholat, atau rekaman atau adzan yang melalui ini apa namanya? Kalau antum punya TV apa sekarang parabola, bukan parabola. Pokoknya Madinah, Mekah Madinah itu yang
TV Saudi itu, atau azan ini dia azan maghrib gitu misalnya di televisi, ya jawab atau enggak gitu loh. Ya kemudian pokoknya rekaman lah al-muhim. Yang mana itu di waktunya. Maka jawabannya adalah jika rekaman tersebut menghikayatkan masuknya waktu sholat atau diadakannya sholat di waktunya, maka antum jawab. Ini penting dibahas. Jika rekaman tersebut menghikayatkan masuknya waktu sholat atau adanya akan sholat, maka jawab. Ya. Nah itu keadaannya seperti itu. Maka kalau antum buka puasa di rumah, terus sambil nonton TV, beduk kemudian azan maghrib, antum jawab azannya. Karena ini menghikayatkan akan masuk waktu sholat. Adapun keadaan kedua, kalau misalnya azan ini azan rekaman dan bukan azan pada waktunya, sebenarnya baik rekaman atau bukan pada waktunya, maka tidak dijawab. Oleh karena itu azan di lomba azan nggak dijawab. Juri dapat pahala banyak itu, ya, karena semua azan dijawab, nggak dijawab. Karena ini bukan waktunya dan bukan untuk tujuan menghikayatkan waktu, menghikayatkan dia memberitahu waktu sholat, bukan. Namun kontes atau lomba, misal wahana mengadakan lomba azan, misal. Maka juri-juri nggak jawab setiap dari peserta yang setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tam, nggak ada hukum itu. Nggak ada hukum itu. Taib. Atau menghikayatkan, kalau misalnya azan ini dari orang muadzin menghikayatkan masuk atau maunya sholat, misalnya antum safar bersama teman-teman antum, kemudian menjamak sholat di suatu rest area, antum azan, maka orang-orang di belakang antum jawab. Karena ini menghikayatkan akan diinginkannya sholat pada waktunya atau waktu jamak. Seperti itu. Taib. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ini Anda borong pertanyaan, Anda bikin pertanyaan, antum jawab sendiri ya. Kalau antum nanti ada pertanyaan, fadhal habis ini. Bagaimana dengan ta'addudul adzan atau ta'addud al-muadzinin? Beragamnya adzan. Sebagaimana di Bekasi ini, di mana-mana adzan banyak. Alhamdulillah. Mana yang kita jawab? Memang mungkin yang lebih dekat itulah yang dijawab. Tapi wallahu alam, pendapat yang Anda sekarang lebih condong padanya lah semua dijawab selama memang itu azan pada waktunya. Semua dijawab setelah selesai lafal masing-masing jawab. Ternyata kita dapetin 4 muadzin atau 4 antro azan, 4 arah azan. Ya subhanallah, setiap selesai lafal dari 4 itu antum jawab sunnah. Tapi dari arah yang sini sudah selesai jawab azannya, antum jawab Allahumma rabb hadhihi, atau doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sholatul qa'imah dan seterusnya. Terus habis itu yang sini selesai juga begitu juga. Dan seterusnya. Tapi itu sunnah semampunya. Pun kalau antum milih satu saja itu enggak masalah. Misal azan di Muhsinin, ada azan masjid yang lain, antum lebih pro ke Muhsinin, ya fadhol, antum mau itu juga apa-apa. Ya, sebisanya aja ya. Kalau berkenan itu silakan, kalau semuanya juga silakan. Taib. Kemudian dikatakan wa yaqulu ba'da faraghihi, sebelumnya la haula wala quwata illa billah itu kan untuk hal salah, hal falah. Ada tambahan al-aliyyil azim ditambahkan oleh Ibnu Qudamah di sini. Tambahan al-ali al-azim ini sanadnya lemah. Maka cukup dengan la haula wala quwata illa billah, selesai. Tidak al-ali al-azim. Karena hadisnya lemah. Versi al-ali al-azim. Wa yaqulu ba'da faraghihi, dan berkata kemudian kita nih yang benar azan setelah selesai azan. Juga muadzin juga baca, yaitu Allahumma, dikatakan di sini dulu sebentar, cocokin lafalnya dengan lafal yang antum masing-masing. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal rafi'ah
wab'athul maqamam mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Anda yakin ada dikit perbedaan mungkin sama kebiasaan sebagian dari kita. Kalau Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, oke. Sama ini, oke. Ini sepakat deh. Ada beda enggak? Udah, cukup ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati sama. Sama. Was-salatil qaimah. Sama, oke. Ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Sama. Anda yakin ada beberapa yang beda mungkin? Atau sering dengar yang berbeda? Ati Sayyidana Muhammad. Sebagian menambahkan Sayyidana. Apa hukumnya? Maka hukumnya tidak boleh. Duh, Nabi Muhammad kan Sayyid kita. Betul. Nabi Muhammad mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam tanpa maksud berbangga. Betul, beliau Sayyid kita. Tapi ini lafal doa muqayyad dengan konteks khusus yang harus pakem dengan dalil. Ini bukan doa mutlak. Berarti harus pakem lafalnya persis dengan dalil yang sahih, bukan yang dhaif. Ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Oh, enggak sopan dong, masa enggak sopan kata antum? Antum lebih enggak sopan dengan nambah-nambahin dalil. Mana yang lebih enggak sopan? Ya, kita memang enggak bermaksud enggak sopan. Ati Muhammadanil wasilah, berikanlah Muhammad al-wasilah dan al-fadilah ya Allah, gitu. Tanpa sayyidana. Enggak sopan antum, kata mereka. Yang enggak sopan itu justru yang nambahin. Loh kok gitu? Karena apa? Karena dalam riwayat Bukhari dan juga Nasai itu tidak ada sayyidana. Antum dapat dari mana? Anda dapat dari bapak ana. Bukan dari Rasulullah. Tapi kan maksudnya baik. Kalau memang maksud kita baik, maka ikuti Rasulullah. Bukan ikuti bapak atau nenek moyang kita. Kalau memang maksudnya baik. Sebaik-baik maksud apapun, kalau menyelisihi Nabi SAW itu tidak baik. Walaupun kita menganggap itu baik. Maka yang sahih, ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Begitu. Karena tidak disebutkan dalam hadis sayyidana di sini. Dan kita harus sopan kepada Nabi dengan tidak menambahi lafal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Itu baru sopannya sebenarnya. Ikutin aja plek dengan Nabi SAW. Kemudian, ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Itu yang sahih. Kemudian apa? Ayo, sok. Tebak. Antum gimana antum? Habis itu apa? Jujur aja. Jujur aja. Enggak apa, jangan takut disalahin karena emang salah kok. Ayo coba. Habis itu apa? Ayo. Ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Langsung wab'athu. Di sini wad darajatar rafi'ah. Dan kadang di Indonesia wasyarafah, wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Benar enggak? Masyhurnya gitu. Ati sayyidina Muhammadanil wasilatul fadilah wasyarafah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Ana hafal kok, wong ana juga ikutan dulunya. Ya kan dulu kita buka puasa kan pakai ini. Sampai tegasannya ati sayyidina Muhammadanil wasilatul fadilah wasyarafah wad darajatal 'aliyatur rafi'ah. Kan gitu. Dari tahun 90-an kan kayak gitu, 80-an 90-an. Ya. Ini tidak sahih. Karena tambahan ad-darajatur rafi'ah itu tidak ada dalam jalur-jalur hadis. Jika juga tambahan wasyarafah. Jadi ini enggak ada wasyarafah wad darajatul 'aliyatur rafi'ah, enggak ada dalam hadis. Ya. Tinggalkan yang ini, kalimat ini, belajar. Karena kita akan ditanya oleh Allah nanti, kenapa kamu ucapkan ini padahal enggak ada dalam hadis. Kita paling jawab, ya Allah, saya ngeliat di TVRI. Ini pas buka puasa dulu, kebiasaan dari orang tua saya dan seterusnya. Enggak, kita belajar, makanya ini pentingnya ilmu. Boleh jadi kita berpuluh tahun hidup, baru usia tua, baru kenal ilmu gitu loh. Itu masih dirahmati dan diberkati oleh Allah supaya kita benar. Jadi wasyarafah wad darajatul 'aliyatur rafi'ah itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Kemudian wab'athul maqamam mahmudanil lati wa'atah, ini sahih. Mahmudan ladzi wa'atah, ini sahih. Ini sahih. Apa akhirnya?
Innaka la tukhliful mi'ad, khilaf di antara ulama. Ya. Ini riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Kalau Syekh Al-Albani mengatakan tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu syudzuz, ganjal, janggal, maka lemah. Tapi Syekh bin Baz menghasankan hadis riwayat Baihaqi innaka la tukhliful mi'ad. Ini khilaf. Adapun innaka la tukhliful mi'ad itu tafadhal. Mau pilih yang menghasankan atau yang mendhaifkan, al-muhim yang tadi apa wasyarafa wa darajatul arif rafi'ah itu enggak ada. Innaka la tukhliful mi'ad itu khilaf di antara ulama. Maka lebih longgar lagi itu insyaallah. Tapi yang pasti tadi apa? Wasyarafah wa darajatul aliyah rafi'ah enggak ada. Sayyidana juga tidak diucapkan. Sama ketika antum tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Enggak antum. Hatta dalam syahadat mengucapkan kalimat syahadat itu tidak perlu sayyidana. Orang ketika mau masuk Islam, ayo Pak baca asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar. Enggak. Cukup wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan converting Islam di zaman Nabi pakai sayyidana Muhammad Rasulullah. Langsung hadis Muaz bin Jabal ketika diutus ke Yaman ke ahli kitab, falyakun awwalam ma tad'uhum an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Udah gitu aja. Enggak ada wa anna Muhammad sayyidana Muhammad, enggak ada. Ini penting untuk tahu ini ya, supaya tidak salah dalam mengucapkan. Tapi seperti itu insyaallah yang bisa kita tuturkan dari pembahasan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga antum tidak berkeberatan hati ketika menyimak nasihat ana di awal-awal tadi untuk semangat menuntut ilmu dan tidak mencari keduniaan murni dari ilmu ini, karena ini demi keselamatan dunia dan akhirat kita. Ana berharap semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang semangat menuntut ilmu, beramal dan juga berdakwah, dan menjadikan lingkungan kita di wahana ini lingkungan yang memang dikenal adanya orang-orang yang punya ilmu, yang ketika anak-anak ini mau dinasihati, antum punya ilmu buat nasihat mereka. Ketika istri antum butuh nasihat, antum punya ilmu buat mengarahkan istri antum. Ketika tetangga antum mencari fatwa atau jawaban terhadap agamanya, maka antum tahu jawabannya. Itu insyaallah bakal indah itu insyaallah ta'ala. Sepertinya sudah habis waktunya, kita cukup aja sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.